Saya nggak tahu apakah itu yang membuat DeepSeek itu ketika menggunakan mixture of expert itu menjadi lebih, jadi dia memungkinkan untuk menuju arsitektur mixture of expert ya. Jadi yang kedua masalah open close ini, yang ketiga memang masalah biaya training. Waktu di ChatGPT kan ada gitu juga Pak, beda tapi. ChatGPT ada kayak gitu, ada jempol human gitu ya feedback. kan kita bisa Justru ngisi. ada itu ya. Kalau ChatGPT itu menggunakan reinforced learning itu di terakhir itu. Nah, Itu ini Mas ya, masih nyambung juga. Tadi dia powerful, kemudian dia open. Itu memang kemungkinan dia mengguncangkan tuh karena dia mengubah arah industri AI ini ya, gitu ya. betul. Nah, ini bahkan nanti teman-teman bisa lihat kami sudah menyiapkan slide-nya juga. Jadi itu bahkan sampai mengguncang nilai saham ya perusahaan Amerika termasuk Nvidia itu turun ya. Di sini terlihat Nvidia itu bahkan sampai turun 17%. Kemudian apalagi itu Taiwan ya, Taiwan Semiconductor Manufacturing itu turun 12% dan seterusnya. Banyak sekali, bahkan sampai itu ya mengguncang Bitcoin juga. Ada rantai yang mengguncang Bitcoin juga. Nah, ini mungkin memang ya tadi itu ya ada sesuatu yang di situ memang apa dia mengubah arah industri AI itu. Betul. Nah, kalau masalah harga saham Pak, saya coba ngamatin lagi sebulan ini. Itu banyak yang rebounding Rebounding ya. balik. Tapi arah dari secara umumnya ini sudah mengubah mindset. Iya, iya, iya. Mindsetnya bahwa satu tadi hegemoni Amerika, ya sudah ini Cina juga bisa sebagus itu. Kemarin bahkan Pak Budi yang share ke saya ya, ada koin itu ya. Ya. Koin ngerilis yang baru juga. Koin itu dari Alibaba. Dan sebelumnya ternyata koin itu sudah ada, saya baru tahu juga koin itu sudah lama. Tapi sekarang ikut naik juga karena namanya Itu DeepSeek open naik. juga ya kalau nggak salah ya. Koin juga open. Juga. Nah ini yang kalau yang pertama itu, yang kedua memang dia jadi open ya. Padahal tahun sebelumnya lama itu karena di Facebook itu alasannya karena biaya pengembangan itu besar, biaya untuk training dan sebagainya besar. Lama versi yang baru kan mengarah ke close Pak. Oke. Lama awalnya open terus gitu. Terakhir ke arah close karena mengacu ke sana. Jadi yang kedua masalah open close ini, yang ketiga memang masalah biaya training. Katanya dia 10 kali lipat lebih murah. 10 juta dolar saja ya biaya trainingnya DeepSeek. Oh, DeepSeek ya. Ini ada sebenarnya Mas ya. Ada ya. Kita bisa lihat. Nah, ini. Biaya pelatihan itu ya 6 juta US dollar. Kalau OpenAI O1 itu 6 miliar US dollar. Oh, bukan 10 kali lipat. 1000 berarti ya. Ya, OpenAI O3 mini itu not answered ya. Kita belum nemu informasinya. Nah, ini setidaknya dari dua contoh ini memang agak ekstrim ini penghematan biayanya ya. Dan ada biaya ini juga Mas Ali. Pengaruhnya ke biaya sewa, betul. Nah, yang ini ya biaya sewa ya. Ya, itu kemarin saya kaget sekali. Kan satu hal kemarin tentang masalah yang saya sebutin tadi transfer data ya. Yang kedua masalah biaya kita pakai layanannya kan. Kalau kita pakai kan harus pakai yang berbayar. Berbayar kalau kita integrasikan ada biaya API. Nah yang kaget itu memang kecil banget biaya API dari DeepSeek R1. Hanya 0,14 per 1 juta token. Per 1 juta token input. Dan 0,28 per 1 juta token output. Ya coba dibandingkan sama OpenAI yang mini, yang murahnya kan yang mini. Ya. Berapa? Lihat aja Pak itu. 1,1 dolar per 1 juta token input ya. Itu kira-kira 1/10-nya ya. Biaya 1/10-nya. Buat kita pakai kan Pak ya. Kalau dengan OpenAI O1 itu malah 1/100-nya. Ya, 1/100. Kira-kira 1/100-nya ya biayanya. Iya. Jadi cukup ekstrim sih ini. Nah, dari sini menarik Mas. Pertanyaannya kenapa DeepSeek bisa dari segi biaya itu murah gitu ya. Pelatihan bisa murah. Kemudian itu kita berlangganan juga nanti bisa jauh lebih murah. Ini mestinya terkait dengan teknologi dia ya, yang unggul tadi dan murah gitu. Nah, ini yang berikutnya akan kita bahas Mas Ali ya. Boleh. Barangkali kita bahas ya. Nah, itu gimana itu Mas Ali?
Jadi satu hal yang saya baca gitu Pak Budi, mungkin Pak Budi juga pasti udah baca lah ya. DeepSeek ini bisa punya teknik optimasi di dua sisi nih. Yang pertama dari sisi arsitektural secara keseluruhan. Ada teknik yang disebut di kalangan industri AI yang baru-baru ini ya, LLM. Ada teknik yang disebut mixture of expert. Mixture of expert. Mixture berarti campuran of expert. Ada semacam beberapa expert kita gabungkan gitu ya Mas ya? Nah, jadi kembali. Jadi kalau misalnya arsitekturnya yang sebelum-sebelumnya seperti lama, seperti mungkin ChatGPT yang baru juga seperti itu. Kenapa saya bilang mungkin? Karena sekarang nggak terpublish terus. Terpublish. Itu istilahnya dense transformer. Dense transformer. Okay. Jadi sebetulnya dari sudut pandang keilmuan AI, semua LLM ini adalah transformer dengan transformer disambungin lah jadi network. Dense transformer ini arsitektur dasarnya ada input. Nggak tahu kenapa banyak yang gambarin selalu kalau di LLM ini input di bawah, output di atas Pak. Ada input, kemudian ada layer transformer 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Dan kalau kita memproses token input di bawah, semua ini jalan gitu, sampai ke atas keluarin. Nah, kalau mixture of expert ini di dalamnya ada expert, ada layer di situ yang bawah mungkin sama gitu ya. Nanti di tengahnya ada yang ini ada beberapa kotak, kotaknya nggak semua jalan. Nah, jadi secara keseluruhan LLM-nya, DeepSeek itu yang R1 punya dan V3 670-an miliar parameter untuk semua. Tapi karena dia membagi ini jadi expert dan expertnya tidak diaktifkan semua dalam satu saat, kalau berjalan dia hanya mengaktifkan sekitar 40-an miliar parameter. Hanya sekitar mungkin 8% ya dari total. Nah, makanya saya sebut kebalik Pak. Jadi bukan kita punya kotak kemudian digabungin jadi total, tapi ini besar ini supaya bisa lebih efisien kita bagi-bagi gitu. Ya, betul itu menarik sekali ya. Jadi kalau menggunakan dense transformer itu gambarannya ini kan kita punya sekian banyak parameter ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu parameter di dalam LLM itu adalah sebuah angka gitu ya, sebuah angka yang menghubungkan antar token gitulah ya, antar token. Jadi ketika ada input atau prompt itu nanti dia menghitung kira-kira mana prompt berikutnya gitu. Itu dari parameter. Nah, semakin banyak parameter, kira-kira dia akan semakin cerdas karena dia akumulasi knowledge-nya, mengakumulasinya bisa lebih cerdas. Nah, tapi juga masalahnya computing power-nya. Nah, kalau yang tadi dijelasin Mas Ali, dense transformer itu ketika dia akan memproses, dia harus mengakses seluruh parameter itu sekaligus. Nah, DeepSeek, hebat ini yang tadi mixture of expert gitu ya. Dia hanya mengakses sebagian atau sekelompok parameter saja. Nah, sekelompoknya itu yang disebut tadi expert itu ya. Itu. Jadi sekelompok itu yang mungkin hanya 8% dari keseluruhan parameter. Nah, itu yang membuat dari computing power-nya tadi jadi lebih hemat. Nah, ada yang menarik lagi Mas Ali. Ini sebenarnya ada dispute lah ya tentang jumlah parameternya sendiri. Kalau DeepSeek kemarin kita cari data itu ya, katanya parameternya itu sekitar tadi ya 600-an miliar gitu. 670-an miliar. Nah, yang ini ada data kok OpenAI O1 itu kok malah parameternya lebih sedikit gitu ya. Saya agak heran juga karena dari sisi harga kan dia lebih mahal. Gitu ya, lebih mahal. Nah, ada data lain parameternya sebenarnya dia udah 1, sekian triliun ternyata 1,8 triliun kalau nggak salah. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek lagi ya seperti apa itu ya. Tapi tadi itu ya dugaan saya sebenarnya yang OpenAI itu parameternya memang lebih besar, tapi mungkin ada sistem-sistem yang spesifik yang dia pakai parameter lebih kecil. Jadi sebetulnya OpenAI kan bikin O1 mini gitu ya. Yang mini itu kenapa sih dibuat yang mini? Karena parameter yang besar itu kan membutuhkan computing power besar, akhirnya biayanya besar. Biayanya besar. Gak masuk koceknya yang mau pakai kan? Iya. Jadinya biaya pelangganannya juga besar ya. Kita menggunakan itu mahal juga. Makanya dia bikin yang mini lebih kecil. Nah, betul kata Pak Budi, yang
yang tidak mini sebetulnya kayaknya itu sampai triliun mungkin benar Pak, karena kalau lihat sejarahnya ChatGPT 1 sekian ratus juta, ChatGPT 2 naik langsung sekian seratusan sekian miliar, ChatGPT 3 300-an miliar ya. Kok tiba-tiba yang ChatGPT 4 atau OpenAI O1 mini di sini sedikit gitu ya, pasti jauh lebih besar. Nah itu yang menyebabkan sebetulnya caranya DeepSeek ini jadi apa ya? Jadi revolusioner dan bikin goncang. Karena caranya Amerika sebelumnya tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ini tambahan lagi Mas ya. Ini sebenarnya di bahan kita ada juga. Jadi tadi kan bedanya dense transformer dengan mixture of expert ya. Kemudian ada lagi, kita kan kalau AI itu ada yang menggunakan reinforced learning gitu ya, dan yang kedua ada yang supervised learning. Nah, kabarnya kalau kita baca paper DeepSeek ya, bukan kabarnya, dia udah menjelaskan gitu ya. Itu DeepSeek itu mostly dia prioritasnya dia menggunakan reinforced learning yang baru ya, yang DeepSeek R berapa Mas? R1 ya? R1 itu untuk reasoning ya. Yang untuk reasoning itu dia menggunakan lebih banyak reinforced learning. Nah, kalau yang si OpenAI itu ya, dia lebih ke supervised fine tuning dia istilahnya, supervised fine tuning. Kemudian ada reinforced learningnya juga, tapi dari human feedback. Jadi kalau dia udah pre-train gitu ya, udah jalan, nanti pas kita menggunakan kan itu ada feedback tuh. Jawaban ini oke atau tidak, kita kasih jempol atau kita bilang nggak oke gitu ya, jempol kebalik gitu dan seterusnya. Nah itu nanti menjadikan itu sebagai supervised reinforced learning tapi menggunakan human feedback. Waktu di ChatGPT kan ada gitu juga Pak, beda tapi. ChatGPT ada kayak gitu, ada jempol gitu ya kan, kita bisa justru ngisi. ada itu ya. Kalau ChatGPT itu menggunakan reinforced learning itu di terakhir itu. Human feedback itu reinforced learning dengan kita ngasih bagus atau tidak. Nah, kalau DeepSeek dari awal pelatihan dia udah reinforced learning Mas Ali. Jadi karena itu dia memungkinkan gini, dia kan ketika kita reasoning itu kan sebenarnya yang diutamakan tidak hanya hasil akhir, tapi step-step langkah-langkah untuk menuju hasil akhir itu. Nah, tiap step itu dengan reinforced learning itu juga dinilai, diperbaiki dulu per step gitu ya. Jadi misalkan kita tanya tentang matematika gitu ya, coba cari triple Pythagoras misalkan ya, kan kita ada itu triple Pythagoras dari 0 sampai 1000 gitu ya, bilangan mana saja yang punya triple Pythagoras gitulah gitu ya. Nanti dia ada reasoningnya. Nah itu kita bisa pelatihan dia itu nanti memeriksa itu tiap langkah itu sudah benar atau tidak sampai ke jawaban akhir. Nah ini Jadi mungkin yang membuat dia lebih unggul atau bukan itu Mas? Ya ini diskusi aja. Reinforcement learning itu kalau berarti DeepSeek saya belum baca lebih lanjut itu ya. Berarti dia semacam unsupervised learning gitu jadinya. Ya. Jadi sebetulnya kan lebih mudah kita menyatakan ya ini cara kamu ngitung matematikanya salah gitu kan. Salah. Kita bisa ngecek tinggal ya. Sekarang kan kita udah punya ya misalnya kita nanyain 1 tambah 3 berapa gitu. Itu kan bisa dicek dengan algoritma lain biasa tanpa AI. Oh kamu salah, kamu benar, itu ya reinforcement learning-nya di situ. Kira-kira gitu. Tapi tidak murni reinforced learning, dia tetap ada supervised learning-nya. Tapi sebagian besar dia fokusnya titik beratnya dia menggunakan reinforced learning. Kalau yang OpenAI dia menggunakan supervised learning. Saya nggak tahu apakah itu yang membuat DeepSeek itu ketika menggunakan mixture of expert itu menjadi lebih, jadi dia memungkinkan untuk menuju arsitektur mixture of expert ya, karena dia punya semacam layer-layer pengetahuan, tidak sekedar layer artificial network Mas. Jadi kalau artificial network kan memang ada layer-layernya, tapi di situ kan tidak ada layer pengetahuan. Misalkan kalau pengetahuan kan itu kita di dasar itu ada level atasnya ya, itu ada aksioma gitu ya. Kemudian nanti mungkin ada teori, berikutnya ada itu ya, misalkan asumsi-asumsi gitu, ada observasi gitu, ada semacam layer gitu. Barangkali DeepSeek itu lebih memungkinkan untuk merealisasikan pengetahuan seperti manusia yang dia punya semacam layer itu. Ya kita kurang
kurang informasi juga untuk yang di OpenAI sekarang. Nah, masalahnya itu ya. Saya yakin sih OpenAI juga sudah ke arah hibrid, tapi barangkali dia punya base model yang dari ChatGPT 3 sudah terlanjur dense full gitu ya. Dense full. Jadi tetap mungkin dia hibrid ya. Sekarang ada yang dense, tetap menurut saya sih di ChatGPT 4 ini kalau dia tidak ada model seperti itu ya agak susah juga sebetulnya. Ya. Tapi ya kita cuma bisa meraba karena dia nggak publikasi.